Muslim Amerika Serikat pasca kemenangan Trump. Pemberitaan pemilu presiden negara adidaya Amerika Serikat ramai diperbincangkan berbagai media di dunia belakangan ini dan menjadi perdebatan khalayak ramai. Hingga 9 November waktu setempat, Donald Trump secara mengejutkan didaulat sebagai presiden Amerika ke-45 dan berhasil mengejutkan dunia. Apalagi setelah berbagai survei yang menunjukkan kemenangan Hillary Clinton yang pada akhirnya harus mengakui keunggulan Trump. Terpilihnya Trump yang dikenal sebagai tokoh kontroversial dengan berbagai pernyataannya beberapa waktu terakhir tentu mengundang beragam pandangan dari masyarakat dunia, tidak terkecuali umat Muslim. Karena seperti diketahui, dalam masa kampanye pemilu presiden, Trump banyak menyuarakan kata-kata berbau kebencian terhadap Muslim serta beberapa ras yang dianggapnya sebagai imigran. Hal tersebut tentu sedikit banyak mempengaruhi jalan pikiran para pendukungnya dan pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi mereka yang menjadi sasaran seperti penduduk Muslim di sana. Terkait dengan hal tersebut, beberapa usulan kontroversial yang dibuat Donald Trump pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat hilang dari situs resmi tim kampanyenya. Dua di antaranya adalah proposal mengenai larangan warga Muslim masuk ke Amerika Serikat dan sumpahnya untuk membatalkan Paris Climate Agreement. Tautan-tautan itu diperkirakan dihapus saat pemilu berlangsung ketika Trump meraih kemenangan atas Hillary Clinton. Meski terasa ganjil dan dipertanyakan banyak pihak, namun hilangnya butir proposal Trump tentang pelarangan warga Muslim masuk ke Amerika Serikat itu ternyata dipuji oleh Pangeran Arab Saudi Al-Walid bin Talal. Namun pada akhirnya, umat Muslim Amerika harus lebih berhati-hati karena Trump dan pendukungnya secara konsisten membela larangan terhadap Muslim tersebut semasa kampanye. Tetapi menghilangnya pernyataan itu menimbulkan pertanyaan apakah dirinya benar-benar akan menerapkan retorika ini? Trump mungkin bisa saja menarik tautan atau kata-katanya. Namun sambutan dari para pendukungnya merupakan respon nyata akan Islamofobia yang bisa mengundang tindakan yang membahayakan. Mendengar kabar ini, mungkin kita berpikir, apa yang bisa warga Muslim Amerika lakukan? Jawabannya untuk sekarang adalah bersabar dan berhati-hati. Karena ancaman tak hanya datang dari mereka yang menggaungkan Islamofobia dengan lantang, tapi juga dari mereka yang menjadikan kondisi ini menjadi kesempatan, baik untuk menumbuhkan citra yang bagus atau untuk menjatuhkan lawannya di dalam perpolitikan. Melawan dengan kekerasan bukan hanya akan memperkeruh suasana, tapi juga akan membuat mereka yang membenci Islam berada di atas angin dan merasa benar akan pendapat mereka. Lagi pula, masih banyak warga non-Muslim yang bersikap kooperatif, seperti yang terjadi Jumat kemarin di Los Angeles, di mana organisasi non-Muslim melindungi umat Islam yang melakukan sholat Jumat. Allah Ta'ala telah memerintahkan siapa saja yang dipasrahi amanah termasuk kepemimpinan agar menunaikannya, serta tidak menyia-nyiakannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Bila kita mendapatkan penguasa melakukan kemaksiatan baik yang berhubungan dengan pribadi maupun urusan rakyatnya, maka kita diperintahkan untuk bersabar, mendengar dan taat dalam hal ini yang ma'ruf, serta dilarang mencela mereka baik dilakukan di mimbar-mimbar, buku-buku, buletin, majalah, radio, atau media-media lainnya. Dari Alqamah bin Wa'il al-Haldrami, dari ayahnya berkata, Salamah bin Yazid al-Ju'fi pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabiullah, bagaimana pendapatmu jika kami punya pemimpin yang menuntut pemenuhan atas hak mereka dan menahan atau tidak menunaikan hak kami? Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling darinya, dan Salamah kembali mengulangi pertanyaannya, dan hal itu berulang hingga 2 atau 3 kali. Kemudian Al-Ash'ad bin Qais menariknya Salamah, dan akhirnya beliau menjawab, "Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada mereka, karena hanyalah atas mereka apa yang mereka perbuat dan atas kalian apa yang kalian perbuat." Hadis riwayat Muslim 1846. Hadis di atas merupakan jawaban yang sangat gamblang bagi para ahlu sunnah, yaitu tetap sabar atas kedoliman penguasa, serta tetap mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kebenaran harus kita tegakkan tanpa merendahkan kedudukan pemimpin atau penguasa di mata umat. Mendengar dan taat kepada penguasa yang zalim atau jahat bukan berarti ridho dengan kemaksiatan yang ia lakukan.
Apabila seseorang ingin menasihati seorang pemimpin atau penguasa terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin, maka hendaknya ia lakukan secara pribadi. Yang terpenting, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Dia memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita untuk selalu kembali pada kebenaran dan istiqomah di atasnya.